Hanya mereka satu-satunya partai yang tidak memecat karyawannya yang pernah memanggil rakyat jelata. Yang aku pertanyakan, di mana empati dan rasa tanggung jawabnya dia? Separah apa kondisi negara kita sampai orang-orang yang tadinya nggak ngurusin politik seperti aku, bisa kalian cek lah di pos-pos aku yang lama, pernah aku ngurusin politik? Enggak. Kenapa aku sampai akhirnya tiba-tiba bicara? Karena aku concern dengan budaya kita, dan aku concern dengan kesejahteraan masyarakat, yang dimana aku adalah bagian dari masyarakat-masyarakat yang sulit. Aku adalah bagian dari orang-orang yang nggak punya privilege di Indonesia selain pendidikan aku. Itu satu-satunya privilege yang aku punya di Indonesia gitu ya. Banyak banget yang bilang kalau coba kamu kritisi ketua DPR, coba kamu kritisi mantan Presiden Jokowi. Ya ampun teman-teman nih ya, kalau kalian riset sedikit aja, sampai hari ini aku selalu mengkritisi PDIP Perjuangan. Kenapa? Karena sampai hari ini hanya mereka satu-satunya partai yang tidak memecat karyawannya yang pernah memanggil rakyat jelata. Dan bahkan politikus atau karyawan itu sampai hari ini masih duduk di sana, masih makan uang rakyat. Yang aku pertanyakan, di mana empati dan rasa tanggung jawabnya dia? Bahkan seorang perempuan, mantan karyawan kita, Mbak Saraswati, dengan legowo dia mengundurkan diri dan bersifat dengan sangat kesatria gitu. Dan sampai hari ini yang aku kritisi selalu PDIP Perjuangan. Jadi kenapa sih harus selalu yang diserang itu bayangan aku siapa, aku anak siapa, aku istri siapa? Ini juga salah satu budaya yang sangat seksis ya di Indonesia. Coba kalian lihat, Ferry Irwandi, Jerome Pauline, Andovi, dan lain sebagainya. Ada nggak yang menanya kepada mereka itu suaminya siapa? Mereka tuh anak siapa? Enggak. Kenapa? Karena mereka laki-laki. Tapi saat perempuan yang berbicara, harus dilihat suaminya siapa, dia keponakan siapa, dia anak siapa. Seolah-olah perempuan itu nggak kuat kalau harus berbicara dengan sendirinya. Kita perempuan juga kuat, perempuan juga bisa bersuara kok, dan kita nggak harus datang dari background siapapun untuk bisa membela keadilan masyarakat. Karena kita pun manusia yang punya nurani dan empati dan hati yang kalau kita melihat ketidakadilan, kita pun akan marah gitu. Jadi ini seksis banget ya untuk dilihat suami aku tuh siapa, kerja apa, di belakang aku tuh ada siapa. Nggak ada siapa-siapa selain Tuhan di belakang aku. Harus apa lagi sih yang harus dikritisi gitu? Kenapa bukan ide-ide yang aku sampaikan yang dikritisi? Dan kalian yang mengkritisi ini ya, sebaiknya kalian ngaca. Kalau saat masyarakat ditindas, kalian tidak ikut berbicara, malah sibuk mengkritisi orang-orang yang berbicara. Di mana hati nurani kalian? Siapa yang sebenarnya kalian ingin bela di sini? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.